Hari ketujuh itu memang harus tergenapi, ya, di mana ada satu harinya Tuhan yang 1000 tahunnya manusia itu harus tergenapi yang dahulu digagalkan oleh Adam. Nah, kemudian oleh Kristus itu disempurnakan dan digenapi 1000 tahun pemerintahan ilahi di atas muka bumi dalam keadaan yang diperbarui. Shalom saudaraku, kita sampai pada perenungan tentang Yerusalem baru. Apakah Yerusalem baru itu? Di dalam Alkitab Wahyu 21 dijelaskan narasi yang ditulis oleh Yohanes, yaitu tentang LBBB, yaitu langit baru, bumi baru. Saudaraku, ayat 1-5 dari Wahyu 21 ini menjelaskan tentang seperti apakah akhir kisah dari dunia ini. Setelah kerajaan 1000 tahun berakhir, kemarin kita sudah pelajari akan ada pemberontakan dalam waktu singkat karena iblis dilepaskan, kemudian api dari langit turun dan menghanguskan mereka semua, kemudian iblis dihukumkan. Nah, setelah itu ada skin tentang hukuman terakhir atau tahta putih. Nah, di situ kita belajar tentang bahwa hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, merekalah yang luput dari penghukuman, yaitu lautan api yang menyala-nyala itu. Nah, saudaraku, kemudian daripada itu ada sebuah gambaran penglihatan yang disaksikan oleh Yohanes tentang langit baru, bumi baru. Nah, kita baca saudara ya ayat yang pertama dari Wahyu 21 ini. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Berhenti dulu saudaraku. Istilah ini sebetulnya sudah ada di dalam perjanjian lama. Kita lihat saudara ya, dalam Yesaya 65 ayat 17 itu ditulis tentang langit baru, bumi baru. Ya, di situ di ayat 17 ya, Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, saudaraku, kalau kemarin kita belajar kerajaan 1000 tahun itu memang ada pembaharuan, tetapi belum total. Itu hanya pemerintahan 1000 tahun. Karena Tuhan harus menggenapi akan nubuatan bahwa Yesus Kristus, Sang Mesias, harus duduk di tahta Daud. Dan hari ketujuh itu memang harus tergenapi, ya, di mana ada satu harinya Tuhan yang 1000 tahunnya manusia itu harus tergenapi yang dahulu digagalkan oleh Adam. Nah, kemudian oleh Kristus itu disempurnakan dan digenapi 1000 tahun pemerintahan ilahi di atas muka bumi dalam keadaan yang diperbarui. Tetapi langit baru, bumi baru itu lebih maju lagi, saudaraku ya, saya pakai istilah lebih maju lagi. Jadi bukan hanya ada perubahan-perubahan, tapi total. Jadi langit yang lama, baik sebelum kerajaan 1000 tahun maupun setelah kerajaan 1000 tahun yang kelihatannya indah dan bagus, itu pun lenyap semuanya. Kita lihat ya saudara ya. Tadi kan dikatakan di dalam Yesaya 65 ayat 17, aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Nah, itulah yang kembali diulang oleh Yohanes ketika dia menyaksikan langit baru, bumi baru di dalam apa yang dia tulis di kitab Wahyu 21 ini. Saya bacakan ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama
dan bumi yang pertama telah berlalu. Jadi sudah nggak ada. Dan laut pun tidak ada lagi. Jadi nanti bumi yang baru itu, langit baru, bumi baru itu nanti nggak ada lautnya, saudaraku. Set begitu ya. Bentuknya seperti apa? Tentunya kita ya hanya bisa membayangkan dengan imajinasi kita masing-masing sesuai dengan apa yang dituliskan oleh firman Tuhan ini. Ya kita harus sabar menunggu, saudaraku, nanti pada waktunya itu akan tergenapi. Jadi yang jelas ada perubahan total, bukan perubahan. Yang lama itu lenyap dan kemudian ada yang diciptakan sesuatu yang baru gitu ya. Nanti seperti apa prosesnya kita akan lihat sesuai dengan narasi Wahyu 21 ini, saudaraku. Saya akan tambahkan 2 Petrus 3 ayat 13. 2 Petrus 3 ayat 13, ini juga Petrus pun menuliskan akan hal tersebut. 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Terdapat kebenaran. Di dalam kerajaan 1000 tahun sudah tergenapi, tetapi belum sempurna karena manusianya masih bisa memberontak, saudara ya. Tapi nanti dalam LBBB, langit baru, bumi baru, hanya ada kebenaran. Tidak ada lagi pemberontakan. Nah, sekarang kita lihat ayat yang kedua. Tadi ayat 1 sudah, pemulihan total ya saudaraku ya. Diciptakan sesuatu yang baru, yang lama tidak ada. Nggak ada laut lagi, saudara. Ya, sekarang ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Jadi Yerusalem itu memang ada di hati Tuhan ya. Yerusalem yang baru, yang lama, yang jadi pusat pertikaian sampai hari ini itu nanti sudah nggak ada lagi, saudara. Itu turun dari sorga, dari Allah. Jadi dari Allah turun, kemudian yang menarik, kalimat berikut berbunyi, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saudaraku, ini adalah bahasa figuratif. Bahwa Yerusalem baru yang turun itu, sesungguhnya itu juga mempelai. Mempelai wanita. Kalau mempelai wanita pasti itu adalah umat Tuhan. Orang-orang yang menyatu dengan Kristus. Sang mempelai pria. Ya, Kristus sang mempelai pria. Jadi itulah nanti yang akan turun, Yerusalem baru. Nah, kemudian ayat 3, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Jadi tempat kediaman Allah itu ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Jadi antara manusia dan Allah tidak ada batasan lagi, tidak ada penyekat lagi. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ada satu kesatuan yang manis, kesatuan yang intim antara Allah pencipta dan manusia yang diciptakan pada masa itu. Tidak ada lagi dosa sehingga tidak ada sekat yang memisahkan antara manusia dan Allah. Saudaraku, bukankah ini sesuatu yang indah? Hanya gara-gara ada dosa, maka manusia terpisah dari Tuhan. Ya, itu ayat yang ketiga. Kemudian, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan. Saudara, perkabungan itu karena ada yang meninggal. Orang yang kita kasihi meninggal. Ada perpisahan. Itu mendukakan hati. Itu membuat perkabungan terjadi, saudaraku. Atau ratap tangis pasti ya. Menangis karena ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi.
atau duka cita, ya semua itu pasti duka cita, saudara. Tetapi itu nanti dalam langit baru, bumi baru, nggak pernah ada lagi yang namanya air mata, ratap tangis, duka cita, perkabungan, karena tidak ada lagi kematian. Kalau dalam kerajaan 1000 tahun masih ada kematian, meskipun umur manusia panjang, dan masih ada di akhir dari kerajaan 1000 tahun itu ada pemberontakan karena iblis dilepas, maka di sini nggak ada lagi, saudaraku. Itu bedanya. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Jadi semua yang lama-lama itu sudah enggak. Ini sekarang baru. Dan ini rencana Allah, ini rencana Bapa. Harus terjadi. Kemudian ayat yang kelima, Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Jadi demikian, saudaraku, langit baru, bumi baru yang merupakan puncak dari seluruh rencana Allah untuk dunia ini, untuk bumi ini yang lama lenyap, nggak ada laut lagi, sudah lenyap, kemudian dari surga turun yang baru, yang disebut Yerusalem baru turun dari surga. Isinya adalah pengantin, saudaraku ya, pengantin orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, yang menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Dan itulah yang akan berada di langit baru, bumi baru. Pertanyaan, nah ini timbul pertanyaan, saudaraku. Bagaimana dengan janji Tuhan tentang rumah Bapa? Ya, saudaraku, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, murid-murid sedih, dan Tuhan berbicara tentang rumah Bapa. Itu ada di Yohanes 14, saudara. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Rumah Bapa ada di sorga. Ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, ini yang paling penting ini, sebab supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, jadi itu yang paling penting. Kita nggak terpisahkan lagi dengan Tuhan Yesus. Nah, seterusnya kalau saudara baca di situ ada kalimat hafalan kita, ya ayat hafalan, yaitu akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa, datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saudara, bagaimana dengan ini? Kok surga yang Tuhan sediakan tempat di sana, kemudian kok sekarang malah turun ke bumi gitu ya? Ya, jadi menurut saya, saudaraku ya, pengertian saya bisa salah, tetapi pengertian saya memang dimensi surga itu tidak bisa dibandingkan dengan dimensi yang kita bisa bayangkan dan kita bisa pikirkan saat ini. Ya, memang Tuhan menyediakan tempat di sana, di rumah Bapa, dan ketika Tuhan selesai menyediakan tempat bagi masing-masing pribadi, saudara dan saya, Dia akan datang menjemput kita, dan kita akan menempati rumah itu, di rumah Bapa. Tapi nanti di akhir dari kisah dunia ini, setelah kerajaan 1000 tahun, ada cerita yang tadi kita sudah bahas, yaitu turun. Nah, kalau mempelai wanita itu turun, ya kan dikatakan Yerusalem baru itu dandan cantik seperti mempelai wanita, pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saya kira suaminya juga ada di sana. Karena dikatakan Allah tidak lagi terpisah dengan umatnya.
Jadi ada. Jadi mau di sana, mau di sini, nggak ada masalah. Tetapi kalau kita pelajari firman Tuhan, apa yang tertulis di dalam Yohanes 14 ini ya dan amin, bahwa kita akan punya rumah di sorga. Tetapi ketika nanti bersama dengan Tuhan menggenapi akan apa yang disebut dengan langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, kita akan turun, bukan berarti yang di sana kemudian hilang. Tidak, saudaraku. Mau naik turun juga bisa, begitu ya. Itu pemikiran saya. Sekali lagi mohon maaf kalau salah ya, karena saya kan bisa keliru. Tetapi pengertian saya dua-dua pasti benar. Apa yang Tuhan janjikan di dalam Yohanes 14 itu pasti benar. Bahwa ada tempat kediaman di rumah Bapa. Apakah itu sementara sambil nanti tunggu hari kebangkitan? Ya saya nggak tahu. Tetapi yang jelas itu ada. Dan kalau yang dari Allah itu sifatnya kekal. Jadi ya mungkin naik turun itu kan tidak ada masalah ya bagi orang dengan tubuh kemuliaan ya. Di sana, di sini tidak ada masalah. Ada yang dengan tegas katakan bahwa wah konsep kerajaan sorga di atas itu salah gitu ya. Yang benar itu di bumi ini. Ya boleh-boleh saja punya pendapat seperti itu. Langit baru, bumi baru, itulah sorga yang sesungguhnya, yang didambakan, dirindukan. Tapi kemudian dengan ini di rumah Bapakku ada tempat kediaman, ini bagaimana? Begitu saudaraku ya. Jadi di dalam ketidaktahuan kita, di dalam tanda kutip keterbatasan kita memahami firman Tuhan, kita tetap percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Kalau memang pengetahuan kita tidak sempurna, ya terbatas, ya memang benar. Karena memang kita ini hidup demi iman, bukan demi pengertian. Pengertian kita mungkin terbatas, pengetahuan kita terbatas, tapi iman kita melekat kepada Yesus dan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.